Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Patrio Saputra, NIM 1931041148, kelas PJDRD. Di sini saya akan menjelaskan tentang teks standar dan teks buatan guru. Teks standar. Pengertian teks standar secara sempit adalah teks yang disusun oleh suatu tim ahli atau disusun oleh lembaga yang khusus menyelenggarakan secara profesional. Teks tersebut diketahui memenuhi syarat sebagai teks yang baik. Teks ini dapat digunakan dalam waktu yang relatif, yang lama, dan dapat diterapkan pada beberapa objek, mencakup wilayah yang luas. Untuk mengukur fasilitas dan reliabilitasnya telah diuji cobakan beberapa kali sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Teks standar adalah teks yang telah dicobakan berkali-kali sehingga dapat dijamin kebaikannya. Teks yang baik adalah teks yang memiliki fasilitas, reliabilitas, objektivitas, praktikabilitas, dan ekonomis. Teks kemampuan dibedakan menjadi dua. 1. Teks bakat atau aptitude teks. 2. Teks prestasi atau achievement teks. Teks prestasi standar. Istilah standar dapat dalam teks dimaksud bahwa semua siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sama. Hari sejumlah besar pertanyaan yang dikerjakan dengan mengikuti petunjuk yang sama dan dalam batasan waktu yang sama pula. Istilah ini tidak mengandung arti bahwa teks mengukur apa yang harus dan dapat diajarkan pada suatu tingkat tertentu, atau bahwa teks ini menyiapkan suatu standar prestasi di mana siswa harus dapat mencapai suatu tingkat tertentu. Perbandingan teks standar dan teks buatan guru. Teks standar. 1. Didasarkan atas bahan dan tujuan umum dari sekolah-sekolah di suatu negara. 2. Mencakup aspek yang luas dan mengetahui atau keterampilan dengan hanya sedikit butir teks untuk setiap keterampilan atau topik. 3. Disusun dengan melengkapkan staf, profesor, pembahas, editor, dan butiran teks. Teks buatan guru. 1. Didasarkan atas bahan dan tujuan khusus yang dirumuskan oleh guru untuk kelasnya sendiri. 2. Mencakup pengetahuan atau keterampilan yang sempit. 3. Biasanya disusun sendiri oleh guru dengan sedikit atau tanpa bantuan orang lain atau tenaga ahli. Kegunaan teks standar. Secara singkat, kegunaan teks standar: A. Membuat perbandingan nilai yang dibuat oleh guru yang berbeda dan disituasikan belajar yang berbeda tidak dapat digunakan untuk alat pembanding, dan akan tetapi tugas yang sifatnya umum, norma-norma teks yang mempunyai nilai reliabilitas yang tinggi, dan teks standar ada kemungkinan oleh digunakan sebagai alat pembandingan. B. Jika banyak orang yang akan masuk suatu sekolah tetapi tidak tersedia dalam tentaran calon ini. Secara garis besar, kegunaan teks standar adalah: A. Membandingkan prestasi belajar dengan membawa individu atau sekelompok. B. Membandingkan tingkat prestasi siswa dalam keterampilan di berbagai bidang studi untuk individu atau kelompok. C. Membandingkan prestasi siswa antara berbagai sekolah atau kelas. D. Mempelajari perkembangan siswa dalam suatu periode waktu tertentu. Kegunaan teks buatan guru.
Secara singkat, dapat dikemukakan bahwa kegunaan teks buatan guru adalah A. Untuk menentukan beberapa baik siswa yang telah menguasai bahan pelajar yang diberikan dalam waktu tertentu. B. Untuk menentukan apakah suatu tujuan telah ditercapai. C. Untuk memperoleh suatu nilai. Selanjutnya, baiklah teks standar dan teks buatan guru dianjurkan dipakai jika hasilnya akan digunakan untuk A. Mengadakan diagnosis terhadap tidaknya kemampuan siswa. B. Menentukan tempat siswa dalam suatu kelas atau sekelompok. C. Memberikan bimbingan kepada siswa dalam pendidikan memiliki jurusan. D. Memiliki siswa untuk program-program khusus. Kelengkapan teks standar. Ciri-ciri mengenai teks. 1. Misalnya menyebutkan tingkat fasilitas tinggi, rehabilitas dan sebagainya. 2. Tujuan serta keuntungan dari teks, misalnya yang disebut untuk siapa teks tersebut diberikan dan untuk tujuan apa. 3. Proses standarisasi teks, misalnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan sampel. 4. Petunjuk tentang cara melaksanakan teks, misalnya dilaksanakan dengan lisan atau tertulis. 5. Petunjuk bagaimana cara meskor, misalnya bagaimana cara menghitung nilai akhir dan sebagainya. 6. Petunjuk untuk menginterpretasikan hasil. Sekianlah hasil paparan tugas saya. Kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.